dilakukan. Kita lihat bagaimana pergerakan. Wow, peluang yang didapatkan tadi melalui kecepatan dari Sultan Sama masih bisa diamankan oleh Marcus Haris Maulana. Atau dicermati oleh kubu Persib Bandung, tusukan-tusukan dari sektor sayap. Dan baru saja kita saksikan bagaimana seorang Sultan Sama, pemain yang paling bertanggung jawab atas produktivitas Aldo Barreto musim ini, hampir. Atau juga Trias Budi Santoso tadi yang memberikan bantuan kepada Hairul Amri. Kali ini adalah Miljan Radovic. Kita lihat bagaimana ya Miljan Radovic sudah mencetak 4 gol setelah bergabung di putaran kedua bagi Persib Bandung. Ya, pemain yang tampil sangat impresif dan juga memiliki gaya bermain yang unik. Ya, kita saksikan bagaimana setiap kali Miljan Radovic menguasai bola selalu. Iqbal Samad tadi, tendangan yang coba dilepaskan oleh Christian Gonzalez. Sultan Sama. Kita lihat ke Sultan Sama. Duel tadi dia dengan Haryono. Iya, jelas termakan seorang Haryono dengan skill Sultan Sama. Begitu baik melakukan akselerasi ke depan, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Haryono kecuali menjatuhkannya. Akan berakibat sangat fatal bila Christian Gonzalez bekerja sama maksudnya dengan Haryono. Herman Abanda. Kembali Christian Gonzalez, Haryono, Sultan Sama. Ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Sultan Sama terhadap Haryono. ya, permainan positif dari Persib Bandung ini tentunya yang akan mempersulit gerak. Hairul Amri. Ya, terlalu tinggi tampaknya. Gilang Anggakusuma mengangkat kakinya. Melanggar seorang Trias Budi. Ya, kita saksikan. Cukup disiplin lini belakang Persib Bandung sejauh ini di 10 menit awal pertandingan. Iqbal Samad kali ini bagi Persiba Balikpapan. Pelanggaran dari Sohei Matsunaga. Ya, jelas sekali melanggar seorang Matsunaga Sohei. Anto ataupun juga seorang M. Agung pribadi. Kita lihat Herman Abanda maju cukup jauh. Ya, permainan yang diterapkan oleh Persib Bandung tidak mengecewakan. Mereka memang mencoba mengontrol bola dalam kondisi lapangan yang tidak merata. Namun memang tidak mudah untuk melakukan alur bola yang merata karena juga begitu padatnya pergerakan yang dilakukan. Kita saksikan bagaimana benturan antara Abanda dan Wijoko Prihatin. Christian Gonzalez menarik kostum Asid Akbar. Ya, Christian Gonzalez menyerang tim nasional Indonesia. Ya, penampilannya juga cukup baik di awal-awal Persib Bandung. Cukup cepat akselerasi yang dilakukan oleh Hairul Amri. Ya, kembali tidak ingin mengambil resiko ini belakang Persib. Lagi-lagi Christian Gonzalez dengan Erik Setiawan. Sultan Sama kali ini maksudnya kepada Aldo Barreto. Umpan berikutnya sebuah sundulan dari Robertinho Puliara. Ya, ini dia gunanya peran seorang Robertinho yang bisa mendadak masuk dari lini kedua.
Cukup baik umpan yang dilepaskan oleh Trias Budi kepada seorang Robertinho Pugliara yang melakukan pergerakan yang tidak terlihat oleh seorang Abanda Herman. Sebuah apresiasi tentunya. Ya, tampak bermain sedikit bersabar para pemain Persiba Balikpapan. Tidak seperti sebelumnya di mana mereka langsung melepaskan umpan. Mencoba bermain lebih tertata. Panggilan dari Robertinho Pugliara terhadap Christian Gonzalez. Ya, Christian Gonzalez lebih banyak berperan sebagai otak serangan Persib Bandung di pertandingan kali ini. Aldo Barreto masih ke Hairul Amri. Masih ada Herman Abanda. Panggilan dari Sohei Matsunaga terhadap Muhammadan. Ya, Matsunaga memang mencoba sekuat tenaga untuk bisa melakukan penetrasi ke jantung pertahanan Persiba Balikpapan. Namun dengan kondisi inilah yang menyulitkan peran seorang Matsunaga yang berjuang sendirian. Oh, bukan offside? Ya, kali ini adalah Hairul Amri. Kita saksikan Hairul Amri. Dan kita lihat Hairul Amri mampu mengontrol bola dengan baik. Dan akhirnya merubah skor 1-0. Persiba Balikpapan unggul atas Persib Bandung. Ya, sebuah gol yang sedikit aneh bagi Persiba Balikpapan. Bagaimana seorang Hairul Amri tidak terkawal dan langsung berhadapan dengan seorang Marcus Haris Maulana. Meskipun Hairul Amri harus melakukan pekerjaan yang cukup berat sebelum akhirnya bisa melesakkan bola ke dalam jala gawang. Ya, sebuah kekecewaan tentunya ditunjukkan oleh Nova Arianto. Melihat bagaimana posisi seorang Hairul Amri yang bisa begitu bebas. Meskipun akhirnya ia harus berjuang sekeras mungkin untuk bisa menceploskan bola. Kita saksikan bagaimana Hairul Amri bebas, tidak terkawal. Sedikit ragu-ragu, namun berhasil mengecoh seorang Marcus Haris Maulana sebelum akhirnya menjebolkan gawang Persib Bandung meskipun dikawal oleh seorang Nova. Ya, kita saksikan tidak offside seorang Hairul Amri. Begitu baik pergerakan yang dilakukan oleh seorang Hairul Amri. Ya, dan penyelesaian akhir yang begitu cerdas membuatnya berhasil mencetak gol ke-8-nya musim ini. Kita lihat bagaimana aksi dari seorang Hairul Amri yang mengecoh hampir 4 pemain bertahan dari Persib Bandung. Dan kita lihat gocekan pertama. Dan langsung melakukan sebuah tendangan yang masih coba untuk ditahan oleh Atep. Tetapi ternyata bola masuk ke dalam gawangnya. Kita lihat aksi dari Hairul Amri yang lepas dari jebakan offside, merubah kedudukan menjadi 1-0. Persiba Balikpapan unggul atas Persib Bandung dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Dan kita lihat bagaimana di bench ada seorang disalahartikan menjadi posisi offside, namun setelah kita saksikan tayangan ulang tadi terlihat jelas bagaimana posisi seorang Hairul Amri berada pada onside. Ya. Dan inilah yang dikhawatirkan, gesekan-gesekan yang terjadi setelah kemasukannya gol bagi Persib Bandung dan sesuatu yang sangat bahaya bagi seorang Gilang Angga yang sudah memperoleh kartu kuning. Ya, kita saksikan. Ya, harus bermain dengan kepala dingin tentunya para pemain Persib Bandung untuk mencoba menanggulangi situasi ketertib seringkali mencetak gol melalui sepak pojok ataupun tendangan bebas. Milian Radovic kali mengarah ke gawang, ditinju saja bola tadi oleh Imade Wirawan. Joko Prihatin sudah memasuki tambahan waktu di babak pertama, lanjutan Jarum Indonesia Super League. 4 menit tambahan waktu. Kita lihat bagaimana tendangan bebas melengkung yang menjadi ciri khas dari Milian Radovic. Cukup membahayakan umpan yang diberikan oleh Milian Radovic. Sebenarnya tertuju kepada seorang Nova Arianto tampaknya. Namun sedikit terlambat untuk mengantisipasi umpan yang masuk. Dwi Joko Prihatin kerjasama dengan Sultan Sama. Dan kita lihat bagaimana Dwi Joko Prihatin
Sebenarnya sebuah antisipasi pengamanan yang cukup baik yang dilakukan oleh Abanda Herman. Ya, jelas sekali ia mengawal dan mengamankan bola. Meskipun ada sedikit benturan yang terkena dengan seorang Dwi Joko.